Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Fadilah dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan tentang konsep foton yang terbagi menjadi 3, yaitu fenomena fotolistrik, efek Compton, dan juga sinar X, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu akan membahas tentang foton. Foton adalah elemen terkecil dari segala bentuk radiasi elektromagnetik. Satu fakta yang menarik yang perlu kita ketahui tentang foton adalah keberadaannya yang memiliki sifat dualisme, yaitu sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Foton dikatakan sebagai gelombang karena sifatnya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan seperti fenomena bengkoknya pensil yang kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, seperti ini. Foton juga bertindak sebagai partikel, sehingga ia dapat berinteraksi dengan partikel lain. Contohnya seperti panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Terkonversinya energi elektromagnetik foton menjadi energi listrik, biasanya disebut dengan fotoelektrik. Nah, kita lanjut pembahasan ke efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ialah elektron yang keluar saat ada cahaya yang disorot ke sebuah logam. Nah, apakah kalian pernah mengetahui bahwa jika kita menyorotkan cahaya pada suatu logam, maka akan ada elektron yang keluar dari permukaan logam tersebut? Ya, secara ilmiah, proses itu dinamakan eksperimen efek fotolistrik. Eksperimen pertama yang dilakukan adalah dengan menembakkan cahaya pada plat E yang terdapat di selubung gelas yang dihubungkan sejajar dengan plat C. Nah, di antara plat C dan plat E ini terdapat rangkaian listrik dan juga ampermeter untuk menghitung aliran elektron dari kedua plat tersebut. Pada ilustrasi ini terdapat beberapa hubungan, di antaranya hubungan arus fotolistrik dengan perbedaan potensial atau voltase di antara plat C dan plat E. Nah, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini, saat voltasenya tinggi, besar arus menunjukkan nilai yang maksimal dan besar arus tersebut tidak dapat bertambah naik. Nah, besarnya arus maksimum dapat bertambah jika intensitas cahaya yang ditembakkan semakin besar. Nah, maka elektron yang keluar juga akan semakin banyak dan besarnya arus maksimum juga dapat bertambah. Nah, dan ketika besar beda potensial atau voltase ini semakin mengecil bahkan sampai nilainya minus, nah ternyata tidak ada arus yang mengalir. Nah, menandakan tidak ada fotoelektron yang mengalir dari plat E ke plat C. Nah, potensial V0 yang ini disebut dengan potensial henti. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi efek fotolistrik di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada kalkulator, ada kamera CCD dan pemindai kode batang, dan juga mesin fotokopi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mesin fotokopi yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Pertama, dokumen atau gambar yang akan difotokopi atau dipindai akan diletakkan pada permukaan kaca scanner. Gambar atau dokumen tersebut lalu disinari dengan lampu. Pada peristiwa ini terjadi efek fotolistrik yang menyebabkan elektron terpantul ke cermin, lalu elektron dibawa ke lensa. Dari lensa membawa elektron tersebut ke drum yang bermuatan negatif. Nah, drum yang bermuatan negatif akan menarik toner. Toner akan menumpahkan tinta ke bagian drum. Setelah itu, selembar kertas akan dilewatkan di bagian bawah drum ketika drum berputar. Nah, sebelum kertas ini mencapai drum terlebih dahulu, kertas dijadikan bermuatan positif sehingga toner yang menempel pada drum ini akan tertarik dengan sangat kuat ke kertas karena gaya tarik muatan positif pada kertas lebih kuat daripada muatan positif ion-ion atau toner pada drum, ditambah lagi dengan gaya gravitasi tentunya. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu efek Compton. Efek Compton dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama Arthur H.
Nah, pada tahun 1932, melalui eksperimennya yaitu menembakkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Nah, seperti pada gambar, foton dan elektron diam saling bertumbukan. Nah, seperti halnya dua buah bola biliar yang saling bertumbukan. Nah, elektron bebas ini akan menyerap sebagian energi dari foton sehingga bergerak membentuk sudut terhadap arah foton mula-mula. Nah, foton yang menumbuk juga akan terhambur. Nah, dengan sudut theta terhadap arah semula dan panjang gelombangnya menjadi lebih besar. Nah, pada percobaan ini kita dapat melihat bahwa foton yang datang panjang gelombangnya lebih pendek dari foton yang terhambur. Nah, di sini Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai sebuah materi atau partikel. Nah, bentuk materi itulah yang dapat menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut karena foton mengalami momentum. Maka dari itu berlakulah hukum kekekalan momentum pada peristiwa ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sederhana dari Compton Telescope atau COMTEL. Yang pertama, sinar gamma Compton menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam sebuah scintillator. Ini scintillator 2. Nah, foton tersebar dan diserap pada lapisan kedua, yaitu yang ini. Lapisan kedua, foton masuk dari atas, menyebarkan Compton pada lapisan biru, diserap oleh lapisan hijau. Nah, lapisan pendeteksi pertama yaitu yang ini dan lapisan pendeteksi kedua yaitu yang ini. Nah, foton yang masuk dari atas itu menyebarkan Compton pada lapisan biru, kemudian diserap oleh lapisan hijau. Nah, sinar gamma Compton tersebar di tingkat lapisan atas ini hanya sebagian kecil sehingga area efektif yang mampu dideteksi oleh teleskop pencar Compton relatif kecil. Nah, selanjutnya yaitu sinar X. Wilhelm Röntgen adalah orang yang pertama kali mendeskripsikan sinar X pada tahun 1895. Nah, sinar X ini merupakan salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 Armstrong. Nah, sinar X dihasilkan jika elektron berkecepatan tinggi menumbuk suatu logam target. Frekuensi sinar X ini mulai dari 30 pentahertz sampai 30 hexahertz dan dengan energi mulai dari 120 elektrovolt sampai 120 kilo elektrovolt. Nah, syarat terjadinya sinar X yang pertama yaitu adanya ruang hampa udara, beda potensial yang tinggi, sumber elektron, target tumbukan, serta focusing atau fokus cahaya. Nah, X-ray atau sinar X ini adalah sebentuk radiasi elektromagnetik serupa dengan cahaya yang kita lihat seperti radiasi inframerah, microwave, dan gelombang radio. Tapi dibandingkan semua bentuk radiasi tersebut, sinar X memiliki lebih banyak energi. Nah, sebuah foton dari sinar X bisa mencapai ratusan hingga ribuan kali lebih berenergi dibandingkan foton dari cahaya lampu biasa. Nah, dari gambar ini umumnya sinar X terbentuk ketika atom yang bereaksi tinggi kembali ke konfigurasi awal. Ini dari sini ke sini. Nah, dari gambar ini kita bisa menjelaskan bahwa elektron berkecepatan tinggi, misalnya ini elektron berkecepatan tinggi menumbuk elektron pada orbital 1s, menyebabkan elektron tereksitasi. Nah, akibatnya terjadi kekosongan pada orbital 1s tersebut. Nah, pengisian elektron pada orbital yang kosong dari orbital yang berenergi lebih tinggi ini menghasilkan pancaran sinar X. Aplikasi sinar X yang dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari seperti X-ray di bandara dan juga sinar X untuk kebutuhan medis seperti röntgen tubuh. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai cara kerja X-ray sederhana. Alat untuk memproduksi sinar X terdiri dari anoda dan juga katoda. Ini anoda, ini katoda. Katoda ini terbuat dari filamen. Ketika dipanaskan, filamen akan menghasilkan elektron yang dipercepat diarahkan ke
anoda. Nah, anoda yang terbuat dari logam seperti tungsten, sehingga elektron akan mengalami perlambatan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, elektron yang mengalami perlambatan akan menghasilkan sinar X yang akan diarahkan ke target. Seperti itu.